dan pada awalnya tidak digunakan dalam hubungannya dengan iblis. Ya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan iblis, ya. Sebaliknya, itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Misalnya, siapapun yang membawa obor di malam hari adalah Lucifer. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pawai obor, jangan sampai Anda memanggil orang yang membawa obor sebagai Lucifer. Karena apa? Pembawa obor itu bisa juga disebut Lucifer dalam bahasa Latin. Nih, contohnya tadi ya, bukan saya yang ngomong. Nah, itu. Siapapun yang membawa obor di malam hari adalah Lucifer. Pembawa cahaya. Itu bukan nama, teman. Itu bukan nama, guys. Itu juga digunakan nama untuk bintang fajar, yaitu planet Venus. Karena ini adalah objek paling terang di langit selain matahari dan bulan. Tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, segala sesuatu yang menghasilkan terang. Ya. Oke, lanjut. Akibatnya, Venus adalah bintang pertama yang terlihat di malam hari atau bintang sore. Dan bintang terakhir yang terlihat di pagi hari disebut bintang kejora. Venus juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai bintang hari. Ya, karena dapat dilihat pada siang hari. Karena pemandangannya di pagi hari menandakan terangnya siang, itu disebut oleh penutur bahasa Latin sebagai pembawa terang atau Lucifer. Saya tuh berpikir gini ya Bapak Ibu ya, seandainya di Indonesia ini ada orang-orang Latin, ada orang-orang dari negara Amerika Latin, atau orang-orang yang tahu bahasa Latin, itu ketawa-ketawa kepada orang yang mengatakan bahwa pembawa cahaya itu adalah setan. Padahal istilah itu bukan nama. Bukan nama. Itu gelar. Ya. Itu gelar, itu bukan nama. Jadi kalau ada orang Latin di Indonesia, ketawa-ketawa tuh mendengar orang mengatakan setan itu adalah Lucifer namanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan iblis. Ora ono. Wes, ya. Jadi jangan dipaksa-paksa. Nggak ada. Nah, ini jawabannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan iblis. Oh, tidak ada. Tidak ada. Mungkin di Amerika Latin ada yang namanya Lucifer, nama orang. Karena arti Lucifer pembawa cahaya, bukan nama setan. Ya, per Amerika Latin mungkin saja ada yang memberi nama anaknya sebagai Lucifer. Karena makna namanya bagus, pembawa cahaya. Ya, pembawa cahaya Bapak Ibu. Keren kan namanya? Keren banget. Ya, keren banget. Ya. Jadi nggak ada itu Bapak Ibu, Lucifer itu nama. Tidak ada hubungannya dengan iblis, tidak. Bahkan itu digunakan sebagai nama biasa. Contoh, ya ini saya gabungkan di bawah saja lah ya, supaya nyambung. Contoh, ada nama Santo Lucifer loh Bapak Ibu. Jangan salah. Ada nama Santo. Nah, pada tahun 300-an, Santo Lucifer dari Cagliari adalah pembela keilahian Kristus. Dan Santo Athanasius melawan kaum Arian. Tuh. Besok mungkin saya punya nama anak, saya kasih Lucifer aja kali ya. Dari mana ngambilnya? Ya dari nama Santo Lucifer lah. Karena Lucifer itu bukan nama setan. Santo Lucifer ada. Karena itu tidak ada jelek-jeleknya sama sekali itu. Lucifer itu pembawa cahaya, pembawa terang. Nggak ada konotasi negatif. Konotasi negatif itu muncul di terjemahan King James Version.
yang mengatakan itu nama setan. Sementara dari bahasa aslinya nggak ada. Karena itu istilah pembawa cahaya. Pembawa cahaya, bukan nama. You know? Lama-lama saya jadi bule. Bule kesasar di kampung. Oke. Mari kita lihat. Apakah simbol bintang kejora digunakan dengan cara yang mengejutkan? Ya. Alkitab menyebutkan atau menggunakannya sebagai simbol untuk Yesus Kristus. Oke, ini tadi yang saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Ini terjemahan dari bahasa Inggris langsung nih ya. Tapi di sini ya, ini dari versi lain ya Bapak Ibu ya. Bintang fajar atau tadi bintang timur. Nah, ini diikuti di sini. Alkitab menggunakan kata Lucifer juga. Ini tadi saya sudah tunjukkan di Wahyu 22 ini ya. Tapi ini dari versi terjemahan bahasa Inggris yang lain. Oke. Tetap di situ ya, aku adalah akar dan keturunan Daud, bintang fajar yang cerah. Di TB tadi bintang timur. Nah, nggak beda, sama. Hanya istilah fajar dan timur ya, bintang timur. Ya. Fajar kan terbit di timur Bapak Ibu ya. Matahari ya. Oke. Nah, bahkan digunakan katanya di sini untuk Yesus dalam bahasa kitab suci. Ya. Oke, jadi kita tidak perlu panik hanya karena kita melihat referensi pada kata-kata Lucifer atau pembawa cahaya atau bintang pagi. Benar, istilah-istilah ini tidak memiliki hubungan intrinsik dengan iblis. Bahkan mereka dapat digunakan seperti dalam kitab suci itu sendiri sebagai simbol Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat 16, bintang timur. Nah, bagaimana kata ini selain kesalahan dari KJV, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ah, ini. Bagaimana kata ini bisa terhubung dengan iblis, ya? Selain kesalahan penerjemahan King James Version, ini didasarkan pada sebuah bagian dalam kitab Yesaya bab 14 dari buku itu berisi ejekan, semacam lagu atau puisi penghinaan kuno seperti yang mungkin Anda temukan di pertarungan rap modern terhadap salah satu penindas Israel, yaitu Raja Babel. Oke, menunjuk kepada Raja Babel sebagai ejekan atau penghinaan. Oke, itu juga bisa, itu sumber dari penghinaan kuno ya. Nah, ini memprediksikan kejatuhannya, tetapi juga menggambarkan harga dirinya yang membuatnya siap untuk jatuh ya. Nah, ini betapa kamu jatuh dari surga, hai bintang pagi ya, bintang hari di situ ya, bintang timur atau bintang hari ya, karena tadi ada istilah itu juga, bintang hari putra fajar. Bagaimana Anda ditebang ke tanah ya, Anda yang merendahkan bangsa-bangsa. Ini adalah kutipan dari kitab Yesaya yang diterjemahkan itu, yang kemudian disebut Lucifer itu. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu terjemahan Yesaya di atas ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin Vulgata. Nih, ada kata Lucifer. Nah, coba lihat di terjemahan di atas tadi ya, di bahasa Indonesianya. Ini yang diambil tuh ini. Ya. Ini. Oke, Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan setan. Nah, itu merujuk kepada di sini mengatakan Raja Babel dengan demikian menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tinggi dan perkasa seperti bintang timur atau itu sendiri, tetapi pada akhirnya Tuhan menurunkannya. Nah, itu dalam perikop ini referensi ke bintang hari, bintang fajar, Lucifer dengan demikian merupakan kiasan ironis terhadap citra diri Raja Babel yang angkuh. Tapi tentunya kita sedang berbicara tentang Raja Manusia Babel.
bukan berbicara tentang iblis. Bukankah bagian itu menyebutkan dia sebagai orang yang mati? Ya, bagian ini secara eksplisit mengacu pada Raja Babel. Jadi bagian Yesaya itu Bapak Ibu, ya, menyebut bahwa itu mengacu kepada Raja Babel yang jatuh, ya, diturunkan oleh Tuhan karena keangkuhannya, ya. Oke. Apakah ini orang yang membuat bumi bergetar, yang mengguncangkan kerajaan, yang membuat dunia seperti gurun dan menggulingkan kota-kotanya, yang tidak membiarkan tahanannya pulang? Nah, ini adalah kutipan dari lanjutan kitab Nabi Yesaya tadi. Ini juga merujuk berkali-kali pada pembusukannya setelah kematian dan bagaimana dia tidak akan berbaring di makamnya sendiri. Kemegahannya dibawa ke Seol, suara kecapinya, ya, belatung adalah tempat tidur di bawah tanah dan cacing adalah penutupnya, ya. Oke. Nah, jadi dalam kitab Yesaya itu pertama-tama sedang berbicara tentang seorang raja, yaitu Raja Babel. Ya, bagaimana bagian ini terhubung dengan iblis? Beberapa bapak gereja awal mengambil seperti itu. Mereka membandingkan kesombongan yang ditunjukkan Raja Babel dalam perikop. Aku akan naik di atas ketinggian awan. Aku akan menjadikan diriku sebagai yang maha tinggi. Dengan kesombongan iblis tentunya dia mengatakan itu. Mereka juga membandingkan kejatuhan Raja Babel dengan pernyataan Yesus bahwa ia melihat kilat. Ya, melihat iblis jatuh seperti kilat. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah iblis yang jatuh itu kilat? Jangan-jangan setiap hari ada iblis itu ketika kilat ada. Itu pertanyaan sederhana loh Bapak Ibu.